Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Biopsikologi kelas 2A, akan mempresentasikan materi mengenai alkohol. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Marcelina Vincentia dengan NIM 003, saya sendiri Divya Kalisa dengan NIM 012, kemudian Muhammad Noval Atalah dengan NIM 026, serta Syifa Afifah dengan NIM 037. Presentasi ini, kelompok kami akan membahas sebanyak 4 submateri. Yang pertama adalah definisi dari alkohol, yang kedua adalah mekanisme kerja alkohol, yang ketiga adalah simptom dari alkoholik, serta yang terakhir adalah treatment dari alkoholik. Yang pertama ada definisi dari alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, di mana etanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan konsumsi yang dimana akan menyebabkan penurunan pada kesadaran. Secara ilmu kimia sendiri, alkohol merupakan istilah untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil, di mana itu akan terikat pada atom karbon, sehingga ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lainnya. Dilihat dari gugus fungsinya, alkohol memiliki banyak golongan, di mana golongan yang paling sederhana ialah metanol dan etanol. Sementara menurut John Wiley dan Sun dalam bukunya Introduction to Organic Chemistry menjelaskan bahwa alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil, di mana terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lainnya. Dengan mensubstitusikan gugus hidroksil ke hidrogen dari metana, maka akan didapat metanol. Rumus fungsional dari alkohol sendiri adalah OH, dengan formula umum untuk alkohol LOH, di mana R adalah alkil atau substitusi kelompok alkil. Kemudian, alkohol juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, alkohol lebih bersifat polar karena terdapat gugus hidroksil, yang artinya alkohol bisa bercampur dengan air. Maka kepolaran tersebut dipengaruhi oleh panjang atau pendeknya rantai karbon pada suatu monoalkohol. Karena jika semakin panjang rantai karbonnya, maka akan semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Yang kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lainnya seperti eter. Hal tersebut karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya, sehingga titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom karbon pada rantainya. Yang terakhir, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti natrium dan kalium, membentuk senyawa alkoksida logam, sehingga reaksi tersebut akan disertai dengan pelepasan gas hidrogen. Dalam peristilahan umum, alkohol biasanya adalah etanol atau grain alkohol. Etanol sendiri dapat dibuat dari fermentasi buah atau gandum dengan ragi, sedangkan etanol sangat umum digunakan dan telah dibuat oleh manusia selama ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya ada mekanisme kerja alkohol. Alkohol merupakan minuman diuretik yang artinya memicu produksi urin, sehingga menyebabkan dehidrasi yang pada gilirannya menyebabkan gejala lain seperti sakit kepala, mulut kering, berkurangnya konsentrasi, dan mudah tersinggung. Sementara itu, kadar gula darah pun menjadi turun karena tubuh memproduksi terlalu banyak insulin dalam merespon kadar gula tinggi dari alkohol. Hal ini memberikan kontribusi terhadap kepala berdenyut-denyut serta mendorong bertambahnya rasa lapar, dan dalam hal ini sering dialami para peminum. Alkohol juga mengganggu perut dan mengganggu tidur, serta menyebabkan mual dan kelelahan keesokan harinya. Adapun mekanisme lainnya ialah, ketika seseorang mengkonsumsi alkohol, efek depresi yang ditimbulkannya pada otak akan terasa. Sebagai pusat kontrol tubuh, efek buruk alkohol dengan cepat menghambat fungsi normal di seluruh tubuh. Gejala jangka pendek yang timbul adalah berkurangnya fungsi otak, termasuk kesulitan berjalan, pandangan kabur, waktu reaksi yang lambat, dan memori yang terganggu. Selanjutnya ada simptom alkohol yang dirasakan oleh tubuh. Yang pertama ialah pingsan, pusing, terguncang, dan berkeringat. Jika dilihat dari perilaku, seperti agitasi, berperilaku agresif, berperilaku kompulsif, berperilaku meluk. Pada suasana hati, euforia, kecemasan, ketidakpuasan umum, rasa bersalah atau rasa kesepian. Gastrointestinal seperti mual atau muntah. Aspek psikologis, ketakutan atau penurunan kesadaran. Dan secara umum, kesulitan berbicara, ketergantungan zat adiktif, koordinasi bermasalah, atau tremor. Baik, selanjutnya ada treatment atau terapi apa saja yang dapat diberikan kepada pecandu alkohol. Yang pertama ada konseling.
Konseling, baik secara pribadi maupun dengan bergabung ke dalam kelompok konseling, dapat membantu pasien memahami masalah kecanduannya. Salah satu metode konseling yang dapat digunakan adalah terapi perilaku kognitif. Pada terapi ini, pasien akan diberitahu mengenai bahaya alkohol bagi kesehatan dan kehidupan sosialnya. Pasien juga akan diberi saran terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi alkohol. Misalnya, dengan mencatat jumlah konsumsi alkohol selama 1 minggu, atau mengganti alkohol dengan minuman yang lebih ringan. Yang kedua, ada detoksifikasi. Pasien kecanduan alkohol umumnya disarankan untuk menghentikan konsumsi alkohol secara bertahap. Namun, ada beberapa kondisi yang membuat pasien perlu untuk menghentikan konsumsi alkohol secara total atau langsung, yaitu yang pertama, pasien menderita gangguan pada hati, seperti sirosis, hepatitis, maupun penyakit liver lainnya. Yang kedua, menderita penyakit jantung. Yang ketiga, hamil atau sedang merencanakan kehamilan. Yang keempat, ada mengkonsumsi obat yang berinteraksi dengan alkohol seperti obat antipsikotik. Nah, jika kecanduan alkohol termasuk ringan atau sedang, proses detoksifikasi dapat dilakukan di rumah dengan arahan dan pengawasan dokter. Jika gejala putus alkohol cukup berat, dokter bisa memberikan resep obat untuk dikonsumsi di rumah. Yang ketiga, ada terapi obat-obatan. Jika dibutuhkan, dokter akan meresepkan obat-obatan seperti naltrexone, akamprosat, atau disulfiram untuk membantu proses pemulihan kecanduan alkohol. Yang keempat, yang terakhir, ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup merupakan langkah yang penting dan mengatasi kecanduan alkohol. Dalam hal ini, pasien perlu memulai menerapkan gaya hidup sehat, seperti dengan beristirahat yang cukup dan rutin berolahraga. Aktivitas lama yang berkaitan dengan alkohol perlu dijauhi dan diganti dengan aktivitas yang baru yang lebih positif, seperti membangun aktivitas spiritual dengan lebih rutin untuk beribadah. Selain itu, pasien juga perlu menjauhi teman dan situasi yang tidak mendukung proses pemulihan. Nah, itulah berbagai macam treatment yang dapat diberikan kepada pasien dengan kecanduan alkohol. Saya akhiri presentasi kelompok kami tentang materi alkohol. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.